복잡해 깨질 것만 같아 가득한 fantasy 궁금한 mystery 제발 들려줘 소소한 것 하나까지 널 따라해 실수한 건 아니야 자연스럽게 yeah. 이 맘에 baby 너밖에 안 필요해 중독이 돼 인 거야 너 없이 난 아무것도 못해 내가 바보 같아 보이겠지 yeah. 심장이 너 없이 뛰지 못해
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar daring, karena kita masih dalam keadaan pandemi, harus tetap semangat walaupun tugasnya juga menumpuk. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kalau misalkan keluar rumah, jangan lupa memakai masker, tetap bawa hand sanitizer kemana-mana. Sampai ke rumah harus langsung ganti pakaian ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau minta ketua kelasnya Amanda bisa memimpin doa. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amanda. Saya mau sedikit mengingatkan, di Classroom saya sudah mengupload pretest. Alhamdulillah saya lihat semua sudah mengisi. Untuk link presensi saya juga sudah sematkan. Bagaimana, semua sudah absen atau ada yang masih belum absen? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah semua. Hadir semua ya? Ya, sebenarnya hadir semua. Oke, sebelum lanjut Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat apa sih materi kita minggu lalu? Pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat apa materinya? Alkalimetri. Masih ingat ya? Siapa yang bisa membantu saya untuk mengingatkan kembali temannya, apa sih itu asidimetri? Apa sih alkalimetri? Saya, Ibu. Ya, silahkan ya Maharani, silahkan. Asidimetri adalah suatu metode pengukuran kadar kebebasan suatu zat dengan menggunakan larutan baku asam sebagai standar. Sedangkan alkalimetri adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa. Oke. Terima kasih Maharani. Makasih sudah mengingatkan kita apa pengertian asidimetri, apa pengertian alkalimetri. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Saya harap juga yang lain masih mengingat materi kita yang kemarin ya. Hari ini saya mau membahas materi baru. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Ini sama semua ya, cuman ini kemasannya saja yang berbeda. Saya, Bu. Ya, apa ini? Obat PK, Ibu. Nah, obat PK. Obat PK, Ibu. Betul, obat PK. Betulkah obat PK ini mengandung KMNO4? Kalau memang dia mengandung KMNO4, berapa kandungan KMNO4 yang ada di dalamnya? Biasanya kita menggunakan metode apa untuk mencari tahu hal itu? Iya, permagnetometri. Nah, itulah yang akan Ibu bahas pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai permagnetometri atau permaganometri sama ya. Jadi selain metode permagnetometri kan biasa dipakai untuk menentukan tadi analisa PK. Biasa juga kita gunakan untuk menentukan kadar zat organik dalam air.
ya, yang biasa dikenal istilah bilangan permanganat. Nah, ini nanti akan kalian dapat di kelas 3. Ya. Di praktikum kimia analisis bahan organik dan lingkungan. Kalau untuk penetapan permanatometri akan kalian dapatkan mulai bulan Oktober di praktikum volumetri. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu permanatometri. Apa saja sih kompetensi dasar yang harus kita capai selama pembelajaran permanatometri ini? Jadi ada 2. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dari permanganometri. Yang kedua, menghitung kadar unsur secara permanganometri. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, apa saja indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai? Ada 4 di sini yang harus dicapai, yaitu menjelaskan definisi permanganometri, menganalisis konsep oksidasi reduksi, menganalisis konsep permanganometri, menganalisis konsep larutan standar dan bahan baku. Untuk yang KD kedua, ada 2 indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai, yaitu mengkoordinasikan cara penentuan kenormalan larutan standar KM-4 dan menentukan perhitungan kadar unsur secara permanganometri. Nah, tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai selama mempelajari permanganometri ini ada 6. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan membaca materi, terus diskusi nanti di Google Classroom, menggali informasi dari materi ajar, dari internet, semua tentang permanganometri, saya harap anak-anakku bisa menjelaskan nantinya apa sih definisi permanganometri, apa sih konsep dari oksidasi reduksi, apa sih konsep dasarnya permanganometri, bagaimana konsep larutan standar dan larutan baku. Nah, setelah nanti ada video yang akan disajikan, setelah diskusi juga di classroom, saya harap peserta anak-anakku bisa mengkoordinasikan bagaimana konsep perhitungan penentuan kenormalan larutan standar KM-4 dan bagaimana menentukan kadar suatu unsur secara permanganometri. Jadi itu saya harapkan nanti bisa anak-anakku capai selama mempelajari permanganometri ini. Sekarang kita mulai masuk di sedikit, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai permanganometri. Apa sih permanganometri itu? Permanganometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KM-4. Sebelumnya materi ini ada saya sematkan di classroom ya, ada sudah saya upload. Mungkin anak-anakku juga sudah mendownload, Ibu hanya mengingatkan kembali ya. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Nah, oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis atau basa. Ya. Prinsip titrasi permanganometri. Jadi inilah prinsipnya, konsep dasar dari permanganometri itu adalah reaksi oksidasi reduksi terjadi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu yang dibutuhkan dalam suasana asam. Suasana asamnya ini dari larutan asam sulfat untuk mencapai tingkat oksidasi dari KM-4 yang paling tinggi dengan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada penitarannya berbeda dengan asidi alkali kemarin yang sudah saya jelaskan. Kalau di penitaran permanganometri ini tidak membutuhkan indikator. Kenapa? Karena KM-4 itu sendiri mudah bisa memberikan perubahan warna yang sangat jelas pada titik akhir titrasi. Jadi pada saat kita menitrasi menggunakan KM-4, anggaplah kita menitrasi, ada buretnya, kelebihan 1 tetes saja dari KM-4 itu sudah bisa memberikan perubahan warna yang sangat jelas. Itu warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.
Jadi tanpa menggunakan indikator, dia bisa kita bisa melihat jelas perubahan warna yang terjadi. Karena sifat dari KM04 ini sendiri sebagai auto indikator, ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, setelah ini kita lanjut di Google Classroom. Ibu sudah bagikan LKPD-nya tadi sebelum kita mulai pembelajaran. Saya sudah bagi kelompoknya. Saya bentuk ada 6 kelompok. Satu kelompok ada 7 orang. Silahkan dicek di Google Classroom. Untuk kelompok-kelompoknya kita berdiskusi di Google Classroom. Kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu kita lanjut lagi di Vicon ini. Ya. Dengan menggunakan link yang sama ya, dengan link yang ini setelah 30 menit kemudian ya. Jadi saya harap semua nanti di Google Classroom aktif ya, karena penilaiannya saya melihat selain bukan hanya melihat dari hasil diskusi kalian, tapi saya juga mau melihat keaktifannya ya. Mungkin sekian untuk Vicon yang pertama, kita lanjut di Google Classroom. Selama 30 menit, kemudian kita berjumpa lagi di Vicon yang kedua. Oke, anak-anak, kita lanjut di Classroom ya. Mungkin Vicon pertama ya, Ibu sudahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ibu, Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kak Ira, Kak, ada nanya? Awas ya. Apa anak? Situ apa? Apa kan? Kenapa khusus? Tidak sih. Merekam sudah selesai nih. Merekam apa namanya Classroom, tunggu ya. Saya merekam dulu nih yang Classroom. Ini mana Classroom direkam tuh. Lama-lama dari mana? Mau print kah? Ada. Tunggu nah, sedikit lagi. Teman-teman macam cowok satu kenapa tidak gantian?
Enggak, dia dapat kaos kakinya dia. Astaga, tapi tidak pakai kaos kaki datang Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita bergabung di Vikon kedua setelah tadi kita diskusi di classroom. Saya juga sudah lihat diskusinya. Alhamdulillah semua aktif. Kalau tadi ada beberapa kelompok yang sepertinya mungkin langsung kerja, jadi agak lama baru aktif diskusinya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah di pertengahan sampai terakhir mulai aktiflah saling bertanya. Kelompok berapa nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kita coba satu kelompok dulu. Bu, kelompok 3. Kelompok berapa? Naila? 3, Bu. Kelompok 3, oke Naila. Silahkan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Panura Polo Padang dari perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa MnO2 dalam sampel baterai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan membahas tentang mengapa perlu melakukan analisa MnO2. Dan yang terakhir adalah bahaya baterai bekas terhadap lingkungan dan cara penanganan baterai bekas yang benar. Terima kasih Naila, perwakilan dari kelompok 3. Oke, anak-anakku semua dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas dari pemaparan kelompok 3, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, Priscilia. Ada Priscilia yang raise hand, silahkan Priscilia. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Priscilla Pamela Angelina Meki ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu apa fungsi dari penambahan H2SO4 pada analisa yang dipresentasikan tadi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Priscilia, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan kelompok 3 siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Priscilia, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok lain juga ya, siapa tahu nanti ingin menambahkan. Silahkan kelompok 3. Saya Ibu. Ayah, siapa ini? Saya Ibu. Rukaya. Iya, Rukaya silahkan. Priscilia didengarkan ya jawaban dari Rukaya. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Priscilia, Ibu. Ya. Jadi H2S4N itu berfungsi sebagai elektrolit dalam baterai yang nantinya akan menghasilkan energi listrik dan juga dapat mempercepat reaksi. Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana Priscilia? Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya, saya jadi paham. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang... Jadi nanti kelompok lain termasuk tadi yang sudah tampil, kelompok 3, kelompok 4, silakan dilengkapi lagi kembali, diperbaiki lagi kembali, terutama kelompok yang tidak tampil. Tadi sudah melihat 2 contoh temannya yang sudah mempresentasikan, sudah dilihat seperti apa saja urutan urutan dari hasil diskusi mereka, nanti tinggal diperbaiki lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Siapa ini yang raise hand? Ada Nur Fadilah. Oke, Nur Fadilah silakan. Nur Fadilah ini mau bertanya atau mau menyimpulkan? Menyimpulkan. Silakan. Yang lain silakan mendengarkan. Kalau ada mau menambahkan sebentar bisa ya. Oke, silakan Nur Fadilah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah permanganometri merupakan bagian dari oksidimetri yang menggunakan oksidator atau pengoksida kalium permanganat atau KMNO4. Oke, betul. Permanganatometri itu
sedikit berbeda dengan metode yang lain dalam volumetri. Itu tadi khasnya dia, karena dia bersifat autoindikator, jadi tidak memerlukan indikator. Itu yang membedakan dia dengan metode-metode lain. Seperti kemarin, pertemuan kita sebelumnya, asidi alkalimetri, itu kan menggunakan, ada beberapa indikator yang digunakan tergantung dari pH atau suasana dari analisa tersebut ya. Dengan metode yang Ibu gunakan ini, metode PBL, problem based learning, di mana Ibu menampilkan tadi memberi beberapa video permasalahan, kalian sudah cari kesimpulan apa sih permasalahan yang ada di video itu. Menurut kalian metode ini kalian apa ada kesulitan memahami metode ini atau lebih suka metode ini atau metode kemarin begitu? Mana wakil ketua kelasnya? Yahya, bisa bantu saya untuk memimpin doa penutup? Ya, silakan Yahya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Yahya. Terima kasih anak-anak. Mungkin bisa istirahat dulu, sholat, makan siang, mungkin ada lagi mata pelajaran selanjutnya ya setelah ini. Ya, sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih.